Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norita Fibrianto, merupakan salah satu dosen di program studi Ekonomi Pembangunan jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Trunojoyo, Madura. Salah satu mata kuliah yang saya ampu saat ini yaitu Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang dapat diambil di semester 3. Mata kuliah ini adalah bagian dari ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, serta guna pemenuhan kebutuhan manusia dengan memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan. Sehingga mata kuliah ini akan mendalami topik-topik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, analisis dampak lingkungan, serta berbagai kebijakannya. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu mahasiswa terampil dalam menganalisis fenomena ekonomi sesuai dengan prinsip dan teori-teori ekonomi serta sistematis. CPL selanjutnya yaitu mahasiswa mampu menganalisis fenomena di bidang perencanaan pembangunan, moneter dan perbankan, serta bidang ekonomi publik berdasarkan prinsip, konsep, teori, dan metodologi yang tepat. Mata kuliah ini dilakukan secara offline yang terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 2 kali pertemuan adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk 14 kali pertemuannya akan membahas beberapa topik diantaranya yaitu terkait konsep dan pengertian ekonomi sumber daya dan lingkungan yang dilanjutkan oleh pengelolaan sumber daya alam, dilanjutkan kembali oleh interaksi antara ekonomi dan lingkungan, kemudian akan membahas terkait fondasi ekonomi sumber daya alam, dan dilanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu ekonomi sumber daya alam tak terbarukan, ekonomi kualitas lingkungan, ekonomi sumber daya alam terbarukan yang meliputi ekonomi perikanan, kehutanan, serta sumber daya air yang kemudian dilanjutkan oleh ekonomi pembangunan berkelanjutan dan permasalahan ekonomi global. Adapun metode pembelajaran yang sering saya gunakan selama proses pengajaran yaitu student center learning, yaitu menitikberatkan pada interaksi dengan mahasiswa, sedangkan dosen hanya sebagai fasilitator. Selama pembelajaran, saya lebih menerapkan proses diskusi dan problem based learning. Jadi, mahasiswa akan diberikan sebuah fenomena atau problem sehingga mereka diminta untuk memecahkan problem yang sudah diberikan. Untuk rubrik penilaian yaitu 50% untuk unsur tugas, untuk unsur sikap sebanyak 20%, dan pelaksanaan ujian UTS atau UAS hanya mendapatkan porsi 30%. Baik, berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan selama di kelas. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Temennya sudah pada lengkap di sini? Sudah. Oke. Sudah dihitung jumlahnya sudah sesuai semuanya 44 mahasiswa? Sudah. Oke. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita ke materi, saya presensi terlebih dahulu ya. Oke, hari ini kita pertemuan ke-2. Baik, Fatina ada? Putri? Ananda? Ismawati? Nurwan? Nurma? Chandra? Kartika? Afi? Oke, semuanya sudah hadir pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada materi hari ini. Jadi untuk materi pertemuan kedua kita yaitu tentang pengelolaan sumber daya alam.
Tapi terlebih dahulu sebelum kita membahas materi ini, mari kita recall terlebih dahulu atau mereview pertemuan yang sebelumnya. Nah, pertemuan pertama, kira-kira siapa yang ingat kita membahas apa saja? Ya, silakan Mbak Novia. Minggu kemarin sudah belajar tentang macam SDA yang menurut jenisnya, di mana menurut jenisnya itu ada dua, yaitu hayati sama non hayati. Oke, jadi kalau yang hayati itu bagaimana Mbak? Contohnya misalnya? Hayati itu hewan dan tumbuhan, Bu. Oh, oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke. Minggu kemarin kita itu membahas mengenai SDA yang dilihat dari sifatnya itu ada dua. Yang pertama itu terbarukan dan juga yang kedua itu ada yang tak terbarukan. Oke. Nah, itu recall ya terkait materi sebelumnya. Baik. Materi hari ini kan pengelolaan sumber daya alam. Jadi harapannya dengan mempelajari materi hari ini, jadi setiap mahasiswa itu bisa nanti mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya yang baik dan dampaknya terhadap lingkungan atau pihak ketiga itu bagaimana. Dan yang selanjutnya dengan mempelajari materi hari ini, mahasiswa dapat menentukan ciri-ciri ataupun jenis-jenis dari eksternalitas itu seperti apa. Baik. Nah, teman-teman, kalau berbicara terkait sumber daya alam, berarti ada aktor dong, atau ada subjek yang mengelolanya. Aktor yang mengelolanya adalah manusia. Jadi sebenarnya ekstraksi ataupun pengelolaan dari sumber daya alam ini, baik atau buruknya ditentukan oleh si aktor ini, manusia ini. Jadi nanti misalnya apakah dari pengolahan dari sumber daya alam ini menimbulkan masalah atau tidak tergantung dari manusia itu sendiri. Baik, karena di ekonomi sendiri kita punya 3 aktivitas ya. Ada apa saja? Produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke, ketika produksi, nih kita butuh yang namanya input ya kan? Nah, input itu berasal dari sumber daya alam. Ya kan? Oke, ternyata teman-teman selama proses pengolahan sumber daya alam ini gitu kan ya, tentunya itu menimbulkan problems. Nah, problems ini dirasakan atau punya impact baik kepada manusia ataupun lingkungan itu. Nah, ketika aktivitas yang kita lakukan dengan mengolah atau mengkonsumsi sumber daya ini memiliki impact, itu yang disebut dengan eksternalitas. Atau misalnya aktivitas ekonomi yang kemudian aktivitas ekonomi dengan mengkonsumsi sumber daya alam ini atau memproduksi sumber daya alam ini menghasilkan suatu output dan itu berdampak pada pihak ketiga, itu namanya eksternalitas. Karena kata kuncinya adalah dampak ya teman-teman, berarti ada 2 secara umum eksternalitas itu. Ada eksternalitas positif dan negatif. Nah, kalau positif artinya dia memberikan efek atau manfaat yang positif. Artinya kalau bermanfaat itu menguntungkan. Sebaliknya, kalau eksternalitas negatif berarti dia memberikan efek atau dampak yang merugikan. Gitu ya. Nah, sebenarnya juga tadi apa sih yang menyebabkan adanya eksternalitas ini? Sebenarnya yang menyebabkan adanya eksternalitas ini juga disebabkan oleh karena sifat dari sumber daya alam itu. Misalnya, ketika sumber daya alam itu bersifat barang publik gitu kan ya. Kita tahu bahwa barang publik itu contohnya apa? Contohnya? Misalnya udara nih, di ruangan ini kan yang paling gampang udara. Nah, udara itu kan siapa saja boleh menghirupnya. Dan misalnya nih Mbak Novia menghirup udara di ruangan ini. Nah, dia tidak punya wewenang untuk melarang teman yang lain untuk tidak menghirup gitu kan ya. Nah, kemudian sifat lainnya dia tidak bisa melarang tuh kan. Selain itu, konsumsi udara misalnya yang dilakukan oleh Mbak Novia itu juga tidak akan mengurangi konsumsi udara oleh ya orang lain. Nah, karena keberadaan barang publik inilah akhirnya masing-masing dari kita juga gak ngerasa kurang aware kan terhadap keberadaannya. Nah, kalau kurang aware ini akhirnya dari sisi menjaganya untuk melestarikannya dia masa bodoh gitu kan ya. Dan itulah juga cikal bakal yang mengakibatkan timbulnya dari eksternalitas. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau dilihat dari pelaku ekonominya,
eksternalitas itu spesifiknya ada 4. Yang pertama adalah eksternalitas dari produsen kepada produsen yang lain. Jadi, teman-teman, yang pertama kan produsen ke produsen. Nah, artinya yang melakukan aktivitas ekonomi itu si produsen, tapi yang menerima dampaknya atau pihak penerima dampak adalah produsen. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, di hulu ada yang namanya industri gitu kan. Kalau di industri, teman-teman, misalnya di hulu nih. Oke, di sini ada hilir. Nah, di hulu ada yang namanya industri. Industri pasti dia menghasilkan limbah. Oke, limbah. Misalnya limbah cair. Oke, dia mengalir di sepanjang sungai. Kemudian ternyata di sini di bawah ada pedesaan nih. Nah, ada desa-desa. Nah, desanya memiliki potensi lahan pertanian. Nah, di sini. Nah, lahan pertanian ini otomatis butuh air kan untuk mengairi sawahnya. Nah, berhubung tadi limbah cairnya nih dibuang ke sungai, kemudian otomatis akan tercemar dong. Entah itu dari sisi warnanya akan berubah warna, atau dari sisi aromanya akan ada aroma busuk misalnya. Nah, awalnya misalnya dia produksinya atau panennya sebelum terjadinya pencemaran, dalam satu kali panen dia bisa menghasilkan misalnya 100 ton per kali panennya. Nah, akan tetapi teman-teman, setelah terjadinya pencemaran limbah, itu kan ya. Nah, karena airnya tercemar dan kemudian dipakai nih sama petani tadi, maka dia bisa gagal panen. Ini parahnya akan gagal panen atau terjadi apa? Penurunan produksi. Misalnya, sebagian itu dia bijinya jadi kopong gitu. Oke. Jadi yang awalnya misalnya 100 ton per kali panen bisa jadi 50 ton. Nah, ketika terjadi penurunan produksi gitu kan ya, artinya ini menunjukkan adanya kerugian kan ya yang diterima oleh petani. Nah, kita lihat tadi industri atau produsen di sini kan ya membuang limbahnya. Oke, kemudian limbahnya tadi ngefek pada petani. Oke, kalau begitu siapa yang melakukan kegiatan ekonomi di atas? Produsen. Yang menerima dampak dari kegiatan industri adalah produsen. Jadi, ilustrasi barusan adalah contoh eksternalitas dari produsen ke produsen. Nah, kalau dari ilustrasinya dia positif apa negatif eksternalitasnya? Oke. Sampai saat ini dipahami atau tidak? Oke. Jenis yang kedua yaitu eksternalitas dari produsen ke konsumen. Nah, tadi kan aliran limbah cairnya dibuang ke sungai, kan ya? Nah, di sini ada pedesaan. Bisa jadi kalau di desa kan ibu-ibu gitu kan ya, masih nyucinya di kali atau anak-anaknya masih mandi di sini gitu kan ya. Oke, misalnya ada anak-anak mandi nih. Nah, bayangkan kalau misalnya tadi airnya keruh, kemudian banyak anak-anak mandi di situ. Apa yang terjadi? Oke, bisa jadi setelah naik ya dari sungainya, setelah mandi, dia gatal-gatal. Nih, oke. Gatal-gatal. Nah, kalau gatal-gatal otomatis dia harus pergi ke ya, berarti ada pengeluaran dong. Oke, pengeluaran itu merupakan kerugian. Nah, kalau kita klasifikasikan tadi berdasarkan jenisnya, maka yang menimbulkan di sini kan produsen, yang menerima dampaknya adalah Oke, jadi ilustrasi ini jenis eksternalitas dari produsen ke konsumen. Kalau diklasifikasikan berdasarkan eksternalitas positif atau negatif, maka dia termasuk Oke, di situ ada tertulis asap rokok. Gitu kan ya. Ada yang merokok di kelas ini? Oke, misalnya Fauzan merokok misalnya. Oke, dia kan konsumsi rokok nih. Berarti dia sebagai konsumen. Oke, di sebelahnya dia menghirup asapnya, gitu kan. Nah, menghirup asapnya
itu menyenangkan, bermanfaat, atau merugikan? Oke, kalau begitu dia termasuk eksternalitas positif apa negatif? Negatif. Oke, negatif. Kalau dari pelaku ekonominya berarti dari konsumen? Oke, ke konsumen. Kalau ilustrasi seperti di papan, apa yang mungkin muncul dari konsumen ke konsumen? Tadi katanya ada ibu-ibu nyuci tuh. Ibu-ibu nyuci pasti buang limbah deterjennya gitu kan ya, di sungai juga. Tadi ada anak mandi juga, campurlah kan ya. Tadi yang selain limbah cair dari industri, tambah tuh limbah dari ibu-ibu mencuci kan. Nah, kemudian anaknya mandi. Nah, jadi ini juga ilustrasi dari konsumen ke konsumen. Oke, dan yang terakhir adalah eksternalitas dari konsumen ke produsen. Nah, ini tadi kan ada ibu-ibu nyuci, buang sisa deterjennya di sini. Sisa deterjen, limbahnya tadi, limbah deterjennya, ditambah limbah dari, dimanfaatkan lagi oleh si petani. Jadi kalau kita menganalisisnya adalah limbah yang dari ibu rumah tangga, yang kemudian airnya tadi dimanfaatkan oleh petani, berarti dia dari konsumen ke Nah, untuk menguji paham atau tidaknya kalian gitu kan ya terhadap materi yang saya sampaikan di hari ini, maka saya akan menyajikan sebuah video. Silahkan kalian amati dan diskusikan dengan kelompoknya. Ini kan sudah duduk sesuai kelompok yang sudah saya bentuk di pertemuan pertama kan? Oke, jadi mari kita tonton bersama video berikut. Jadi nanti setelah menonton video ini, dipersilahkan kalian untuk menganalisis jenis eksternalitas apa yang ada di dalam video ini. Nah, jadi kan apakah dia eksternalitas positif atau negatif. Nah, selanjutnya bisa kalian juga analisis tuh. Dilihat dari pelaku ekonominya tadi, apakah dia dari konsumen ke produsen, produsen ke produsen gitu ya teman-teman. Bisa dipahami instruksinya? Oke, mari kita lihat videonya. Itu kan kalau lagi limbah kan ada hitam kayu. Usaha yang tidak berizin ataupun juga menerima izin. Silahkan sekarang diskusikan dengan anggota kelompoknya. Boleh agak berbentuk U atau melingkar boleh. Silahkan. Silahkan kelompok berapa yang ingin menjawab terkait jenis eksternalitas apa yang terjadi di video tersebut. Dipersilahkan, tapi raise hand terlebih dahulu dan sebutkan dari kelompok berapa. Dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 2. Menurut kami termasuk eksternalitas negatif. Karena menyebabkan ekosistem laut terdampak seperti ikan-ikan yang mati karena tercemar dan juga menyebabkan warga sekitar menjadi gatal-gatal. Oke, kalau misalnya dilihat berdasarkan pelakunya dan penerima dampaknya, dari mana ke mana? Dari produsen ke konsumen. Dari produsen ke konsumen. Produsennya karena tadi limbah industri dibuang ke aliran sungai yang menyebabkan warga sekitar. Oh, warga sekitar. Ya. Oke, ada sanggahan dari kelompok lainnya? Saya ingin menjawab. Untuk melengkapi jawaban dari kelompok 2 yang mengenai pelaku eksternalnya itu, kalau nggak salah menurut kelompok kita itu produsen ke produsen. Oke, alasannya kenapa? Alasannya yang pertama itu dari perusahaan tersebut kan melakukan industri yang itu limbahnya itu menyalurkan ke sungai, dan produsen satunya lagi tuh nelayan. Jadi kalau misalnya tadi mau menganalisis eksternalitas dari produsen ke konsumen, harusnya ceritanya bagaimana? Produsen ke konsumen itu lebih ke adik-adik yang ada dua Bu, produsen
produsen sama produsen ke konsumen. Produsen ke produsen itu ya ke industri, ke nelayan. Terus kalau produsen ke konsumen itu dari industrinya itu ke masyarakat tadi, yang anak-anak mandi, cuci baju gitu-gitu. Konsumen dan konsumen juga ada juga. Oke, sepakat? Oke, ya silakan Mbak. Baik Bu, kalau dari sanggahan dari kelompok 4 mungkin lebih menambahkan, tadi kan ada itu yang ibu-ibu nyuci juga, itu kan konsumen. Kalau dari kami mungkin eksternalitasnya negatif di bagian konsumen sama konsumen. Karena ibunya tadi kan juga ikut nyuci, kan otomatis juga ada limbah deterjennya di situ, otomatis juga menyumbangkanlah limbah dari rumah tangga yang digunakan, kan ada anak-anak mandi mungkin karena deterjennya nggak cocok atau apa jadi kulitnya kena eksim gitu. Itu dilihat dari eksternalitas negatif konsumen-konsumen. Jadi teman-teman tadi yang jawab itu sebenarnya semua 4 jenis itu termasuk. Nah, cuman tadi ada yang belum disebutkan sama teman-teman terkait yang konsumen dengan konsumen. Jadi pelakunya itu konsumen dari ibu-ibu yang tadi nyuci, jadi itu bisa nyebabin yang konsumen sama produsen. Jadi yang konsumen itu dari pelaku dari ibunya, ibu rumah tangga yang menyuci itu, terus menyebabkan kerugian pada produsen dari bapak nelayan. Jadi banyak ikan yang mati di sungai itu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, berarti semua aktivitas atau kegiatan yang ada di video ini cenderung pada eksternalitas negatif gitu kan ya, karena dia merugikan bagi masyarakat atau bagi produsen yang ada di situ. Oke, kalau dilihat dari pelakunya, ternyata pelaku utamanya adalah yang tadi ada limbah yang dibuang industri, kemudian dimanfaatkan oleh ibu rumah tangga, airnya tadi berarti dari produsen ke konsumen. Tapi ternyata tadi ibu rumah tangganya juga menyumbang tuh, berkontribusi untuk mencemari sungainya dari limbah deterjen yang dia gunakan. Nah, kalau misalnya kita menganalisisnya dari aktivitas si ibu rumah tangga ini yang berkontribusi pada pencemaran air sungainya juga, yang kemudian tadi dilihat bahwa masih ada anak-anak kecil yang mandi di situ, berarti aktivitas mencuci tadi menimbulkan eksternalitas negatif dari konsumen ke konsumen, karena tadi limbahnya dihasilkan oleh ibu rumah tangga dan yang menerima dampaknya juga si anak-anak gitu ya teman-teman. Jadi tadi ada yang dari produsen ke konsumen, kemudian dari konsumen ke konsumen, dan konsumen ke produsen juga. Nah, coba sebenarnya apa yang kalian simpulkan atau apa yang kalian dapat pada pertemuan 2 kali ini? Silahkan yang mau raise hand. Saya Bu. Ya, dipersilahkan. Yang dapat saya simpulkan pada perkuliahan kali ini adalah pertama itu SDA itu dibagi menjadi beberapa jenis, proses, dan juga sifatnya. Dan yang kedua, jika SDA itu tidak dimanfaatkan dan pemanfaatannya itu secara sembarangan akan menimbulkan eksternalitas negatif. Nah, eksternalitas negatif ini sangat berbahaya bagi kehidupan entah itu masyarakat ataupun hewan-hewan yang tercemari oleh eksternalitas itu. Dan juga contoh nyatanya sudah ditampilkan di video itu bahwasanya ada beberapa eksternalitas dari produsen ke konsumen, konsumen ke produsen, maupun produsen ke produsen. Terima kasih. Baik, ada lagi? Jadi sebenarnya pengelolaan yang bagaimana sih yang dapat menimbulkan eksternalitas, teman-teman? Iya Bu, jadi eksternalitas itu dari pengelolaan sumber daya yang tidak efisien, jadi menimbulkan eksternalitas gitu. Oke, jadi dari beberapa pendapat mahasiswa tersebut sudah benar gitu kan ya. Jadi yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini yaitu bahwa pengelolaan yang tidak efisien itu menimbulkan eksternalitas, di mana eksternalitas itu bisa eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif. Tapi kalau dilihat dari pelakunya tadi ada 4, yaitu dari produsen ke produsen, produsen ke konsumen, konsumen ke konsumen, konsumen produsen. Oke. Baik teman-teman, ada nggak yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Cukup. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan yang muncul setelah kelas ini berakhir, bisa hubungi saya atau ke ruang dosen
ya, kita bisa melakukan diskusi. Nah, oke, untuk informasi selanjutnya dan dipersilahkan mahasiswa untuk membuka materi sebelum pertemuan ketiga. Jadi di minggu ketiga kita akan mempelajari tentang interaksi ekonomi dan lingkungan. Jadi sebelum masuk ke kelas, dipersilahkan mahasiswa terlebih dahulu membaca materi tersebut ya. Oke, silahkan baca buku dari sumber manapun. Oke, untuk pertemuan selanjutnya silakan mahasiswa untuk mempelajari materi terkait interaksi ekonomi dan lingkungan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Oke, jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.